Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Langsung kita mulai ya Bu Lina. Ya. Oh langsung kah? Berarti langsung gitu. Oke, sebentar Bu. Saya tak persiapan duduknya dulu. Posisinya. Sebelumnya Bu Chandra, suara saya udah jelas apa belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Ya. Iya, sama sudah jelas. Berarti kita langsung mulai gitu ya? Iya, langsung kita mulai. Iya, langsung kita mulai. Ya. Kita mulai dari saya yang jadi coachnya dulu atau coachnya dulu. Bagaimana kalau saya yang coach dulu ya Bu? Bu. Oh, Bu Chandra yang coachnya dulu. Sebentar. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Chandra? Apakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Lina cantik sekali hari ini. Terima kasih Bu Chandra. Bu Chandra juga sangat cantik sekali hari ini. Terima kasih. Seperti janji kemarin ya Bu Lina. Iya Bu Chandra. Bincang-bincang sebentar. Iya. Dalam percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Lina bahas? Dalam percakapan kita hari ini ya Bu Chandra ya, saya ingin membahas tentang murid saya Bu Chandra. Memangnya kenapa dengan murid saya ya Bu ya? Di sini begini Bu, murid saya itu ada saja kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, dan ada juga yang suka berkeliling kelas saat pembelajaran. Bukan hanya itu Bu, ada juga yang mengajak murid lainnya untuk gaduh sendiri, bermain sendiri di kelas. Seperti itu Bu Chandra. Berarti intinya ada salah satu murid Bu Lina kurang semangat dan tidak fokus dalam mengikuti kegiatan ya Bu? Iya, benar sekali Bu Chandra. Kemudian yang ingin saya tanya, apa yang Bu Lina inginkan terhadap murid Bu Lina tersebut? Yang saya inginkan ya Bu, pada murid saya tersebut, saya ingin murid saya itu dalam kegiatan pembelajaran itu dapat fokus mengikuti kegiatan seperti teman-teman yang lainnya Bu Chandra. Begini ya Bu Lina, karena waktu kita sangat terbatas, saya ingin menanyakan apa yang ingin Bu Lina capai pada pertemuan kali ini? Yang saya ingin capai atau yang saya ingin dapatkan ya Bu dalam perbincangan kita kali ini itu, saya ingin mendapatkan solusi atau dapat memecahkan masalah saya Bu mengenai murid saya tersebut, agar murid saya itu juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, jadi di sini Bu Lina ingin mendapatkan solusi agar murid Bu Lina dapat mengikuti kegiatan dengan baik seperti teman yang lain ya Bu. Begitu benar Bu Lina? Iya, benar sekali Bu Chandra. Seperti itu yang saya inginkan Bu. Jadi begini ya Bu Lina, sebelumnya saya mau tanya. Iya. Indikator untuk murid yang mengikuti kegiatan dengan baik, menurut Bu Lina seperti apa? Murid yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang baik ya Bu, menurut saya, itu murid yang selalu semangat Bu, selalu antusias dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang sudah saya berikan. Kemudian mereka dapat fokus dalam mengikuti kegiatan, dan mereka dapat mengikuti kegiatan itu dengan senang hati Bu, tidak ada paksaan, dia mengikuti dengan ikhlas, seperti itu Bu Chandra. Iya, terus menurut Bu Lina,
Antara 1 sampai 10, pada posisi berapa semangat dan fokus murid Bu Lina tadi? Untuk kali ini ya Bu ya, murid saya itu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan fokus dan semangat itu pada tahapan 7 Bu Chandra. Seperti itu ya Bu Lina. Iya. Kemudian kalau untuk harapannya Bu Lina sendiri, pengennya Bu Lina itu murid-muridnya ada di posisi berapa Bu Lina? Kalau harapan saya, murid-murid saya Bu, semua yang ada di kelas saya itu dapat dalam posisi 9 Bu, itu harapan saya. Jadi semua murid saya itu dapat mengikuti kegiatan dengan fokus dalam pembelajaran, ya, selalu antusias dan semangat Bu Chandra. Jadi Bu Lina berharap dari posisi 7 kemudian dapat berubah meningkat ke posisi 9. Benar begitu Bu Lina? Iya, benar sekali Bu. Kemudian apa yang bisa Bu Lina lakukan untuk membuat anak itu tadi bersemangat dan juga fokus ketika pembelajaran? Yang dapat saya lakukan ya Bu, untuk membuat anak ini dapat fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas, saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu, dan lebih menyenangkan. Kemudian saya akan mereview kembali keyakinan kelas yang ada di kelas saya yang sudah saya buat dengan anak-anak, dan saya juga akan menerapkan segitiga restitusi Bu. Oh, seperti itu. Bagus sekali Bu Lina. Baik, berarti Bu Lina akan membuat pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan. Iya, betul Bu. Serta akan melakukan restitusi. Seperti itu Bu Lina. Iya, benar sekali Bu Chandra. Jadi menurut Bu Lina, pembelajaran menyenangkan itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya sendiri ya Bu, pembelajaran yang menyenangkan dan menarik khususnya pada anak-anak TK ya, itu pembelajaran yang berpusat kepada anak Bu. Kita memberikan kebebasan kepada anak, kemudian pembelajaran yang menggunakan media belajar LUSPAT Bu. Oh, seperti itu. Baik. Iya. Kalau pembelajaran Bu Lina selama ini menggunakan bahan ajar apa? Kalau pembelajaran saya selama ini ya Bu Chandra, saya juga sudah menggunakan bahan-bahan LUSPAT Bu Chandra. Saya menggunakan gambar-gambar, kemudian buku-buku cerita, seperti itu Bu. Bagus sekali itu Bu Lina. Kemudian menurut Bu Ya, Lina, media yang Bu Lina sediakan tadi apakah masih ada kekurangannya? mungkin masih ada ya Bu, karena masih ada anak yang kurang tertarik Bu. Kira-kira menurut Bu Lina apa kekurangannya Bu? Mungkin bahan LUSPAT saya Bu, itu kurang banyak dan mungkin kurang beragam. Jadi bahan LUSPAT saya itu mungkin hanya monoton itu aja yang saya gunakan Bu. Baik, bahan LUSPAT-nya monoton begitu ya Bu Lina. Kira-kira Ya, hal apa yang akan Bu Lina lakukan untuk mengatasi masalah itu tadi Bu? dengan adanya murid saya yang kurang bersemangat ya Bu, kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kelas saya akan melengkapi bahan-bahan LUSPAT saya Bu, sehingga anak-anak dapat tertarik Bu dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan saya. Selain itu, saya juga sesekali akan menggunakan video pembelajaran. Kemudian pakai gambar-gambar juga, buku-buku cerita yang bergambar. Kemudian saya akan mereview kembali atau merubah ya Bu, keyakinan kelas saya yang sudah kami sepakati dengan anak-anak, dan saya juga akan menggunakan segitiga restitusi kepada anak-anak yang kurang bersemangat itu Bu. Jadi di situ saya dapat menggali informasi. Kenapa anak ini kok kurang semangat, anak ini kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kelas saya. Mungkin seperti itu Bu Chandra. Bagus sekali loh itu Bu Lina.
Berarti Bu Lina akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan lagi ya Bu, Iya, dengan menambah bahan luspat agar tidak monoton seperti yang sebelumnya. iya Bu, betul. Kemudian ditambah dengan video pembelajaran, Iya, mereview atau memperbarui keyakinan kelas, dan menerapkan iya, sistem restitusi. Seperti itu Bu Lina. iya betul Bu Chandra. Kemudian dari ketiga hal tersebut yang akan Bu Lina lakukan, mana yang akan dilakukan terlebih dahulu? Ini Bu, kalau yang akan saya lakukan terlebih dahulu ya Bu, saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan menarik itu dulu Bu. Mungkin nanti setelah kegiatan pembelajaran yang menarik itu, nanti saya akan mereview kembali keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak. Kemudian selanjutnya saya akan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Bagus sekali itu Bu Lina. Kemudian kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam hal itu tadi Bu? Begini ya, Bu. Karena ini adalah kegiatan yang menarik, di sini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah saya Oke. untuk sharing bersama dan membuat kegiatan pembelajaran yang menarik. Kemudian untuk melengkapi bahan-bahan luspat saya akan berkolaborasi dengan wali murid saya, Bu, di mana nanti wali murid saya itu dapat menjadi donatur bahan-bahan luspat yang ada di rumah mereka. Misalnya seperti botol-botol bekas, kardus-kardus bekas, kaleng, dan bahkan bisa alat masak orang tua mereka, Bu, yang mungkin sudah tidak digunakan lagi nanti dapat disalurkan atau diberikan kepada lembaga saya, Bu, kepada saya. Sehingga bahan-bahan lospat yang saya dapat dari wali murid ini dapat menambah ragam lagi bahan lospat yang ada di sekolah saya. Kemudian untuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu yang berperan itu saya sendiri sebagai guru kelas dan anak-anak saya, Bu. Anak didik saya yang ada di kelas saya. Seperti itu, Bu Chandra. Wah, bagus sekali rencananya Bu Lina tadi ya. Iya, Bu. Kemudian maaf nih ya Bu Lina karena waktu kita sudah terbatas. Jadi saya doakan semoga rencananya Bu Lina tadi dapat terwujud dan akhirnya kegelisahan yang Bu Lina rasakan selama ini, masalahnya yang dialami Bu Lina hilang. Begitu ya, Bu Lina. Amin. Iya, amin Bu Chandra. Terima kasih ya Bu Chandra karena Bu Chandra sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memecahkan masalah saya dan Bu Chandra sudah membantu saya mendengarkan apa curahan hati saya, Bu Chandra. Iya, Bu Lina. Jadi saya tunggu cerita selanjutnya dari Bu Lina. Kira-kira menurut Bu Lina kapan ya waktunya? Begini ya Bu, kalau untuk cerita selanjutnya mengenai hal ini ya Bu, ini perlu waktu Bu, karena di sini juga akan itu melihat pengamatan dulu ya Bu Chandra ya, dalam jangka waktu paling tidak 1 minggu Bu, biar kelihatan bagaimana perubahan anak-anak saya di kelas ini Bu Chandra. Oke, kalau gitu dalam waktu 1 minggu lagi saya tunggu cerita Bu Lina. Kita bertemu dalam perbincangan selanjutnya. Seperti itu ya Bu Lina. Iya, baik Bu Chandra. Oke, terima kasih ya Bu Lina. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Chandra. Oke. Berapa menit ya? Nggak tahu, nggak bisa lihat. Nah, terus gimana ini? Kita lanjut langsung atau bagaimana, Bu Chandra? Tarik nafas dulu. Mau tarik nafas dulu. Oke, saya juga akan tarik nafas dulu, Bu. Siap? Siap. Saya siap. Ya, kita mulai lagi ya. Bu Oke. Chandra sudah siap? Ya, Siap. yuk. Assalamualaikum, Bu Chandra. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu Chandra hari ini? Alhamdulillah sehat.
Gimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah, saya juga keadaannya lagi sehat, Bu Chandra. Tapi menurut saya ya, Bu Chandra kayaknya ini kurang bersemangat ya. Tidak seperti biasanya, selalu tersenyum, lebih semangat lagi kayaknya daripada hari ini, Bu Chandra. Benar sekali Bu Lina. Ini tadi sinyalnya agak susah, masuknya susah. Aduh, galau saya Iya, tadi Bu Lina. tapi alhamdulillah ya Bu Chandra ya, akhirnya bisa Alhamdulillah. masuk mengikuti kegiatan rukol yang kedua ini ya Bu Chandra ya. Alhamdulillah Bu Lina. Ya, begini ya Bu Chandra, seperti janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar dengan Bu Chandra. Apakah Bu Chandra sudah siap dalam perbincangan kita? Siap. Siap. Nah, menurut Bu Chandra ya, dalam perbincangan kita kali ini apa ya yang ingin Bu Chandra bahas? Dalam pembicaraan kita kali ini, saya ingin membahas tentang tugas saya di sekolah Bu Lina. Iya, Jadi, tugas saya yang di sekolah. sekali Bu Lina. Iya, kenapa Bu dengan tugas Bu Chandra yang ada di sekolah? Tugas saya itu banyak. Nah, jadi saya agak merasa sekali ya, terus dan kayak kelupaan gitu loh Bu Lina, dengan tugas-tugas Sering- saya. Berarti karena kebanyakan tugasnya sehingga Bu Chandra sering lupa dengan tugasnya. Maksudnya seperti itu ya, Bu? Iya, benar sekali Bu. Oh iya, berarti intinya Bu Chandra ini di sekolahnya mendapatkan tugas yang sangat banyak sehingga dengan adanya tugas-tugas yang banyak itu membuat Bu Chandra sering kelupaan. Bahkan ada yang kelewat, iya Bu, seperti itu ya untuk mengerjakannya. Betul sekali. Oh, baik. Begini ya, Bu Chandra, karena waktu kita ini sangat terbatas, apa yang Bu Chandra harapkan dalam pertemuan kali ini, Bu? Yang ingin Bu Chandra dapatkan dalam pertemuan kali ini? Dalam pertemuan kali ini, saya mendapatkan solusi, mendapatkan atas masalah yang saya hadapi. Saya merasa tidak terbebani lagi dengan tugas saya di sekolah. Seperti itu. Baik. Berarti di sini Bu Chandra ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, atau pemecahan masalah mengenai permasalahan yang Bu Chandra hadapi di sekolah. Seperti itu ya Bu. Iya, benar, tepat sekali. Nah, begini ya Bu. Kemudian di sini Bu Chandra juga ingin mengingat semua tugas yang harus diselesaikan ya Bu. Iya, benar. Itu yang saya harapkan. Bu Lina. Iya, bagus Bu. Begini ya Bu. Sebelumnya saya mau bertanya sama Bu Chandra. Memangnya selain menjadi seorang guru kelas, apa tugas-tugas Bu Chandra ketika di sekolah Bu? Banyak sekali Bu Lina. Di antaranya yang ada operator sekolah, ada operator dapodik, kemudian ada bendahara. Itu kan kita harus ingat juga yang harus diselesaikan. Bayar pajak itu kan setiap bulan. Baik, Bayar pajak itu pun kan harus kita harus ke bank seperti itu. Menyusun laporan juga lapor SPT tahunan juga. Saat ini kan di lembaga saya ada itu benar untuk menyelesaikan laporan tadi. Kemudian harus ekstra grup dengan info-info yang lainnya seperti itu Bu Lina. baik. Berarti tugas Bu Chandra itu selain menjadi guru kelas itu juga mengambil semua tugas yang Bu Chandra sebutkan itu tadi Bu. Mulai dari operator dapodik, kemudian arkas juga ya Bu Chandra ya. Iya, benar sekali. Pembuatan SPG, BOPSP, BOP, banyak sekali ya Bu, dan bahkan mengurus pajak-pajaknya juga, itu Bu Chandra semua yang mengurus Bu Chandra. Iya, benar sekali, semuanya saya Bu Lina.
Iya, begini ya Bu, dari semua tugas-tugas Bu Chandra yang Bu Chandra sebutkan tadi, menurut Bu Chandra, paling berat itu tugas yang mana ya Bu? Kalau paling berat sebenarnya kalau kita laksanakan ya nggak begitu berat ya Bu, cuma memakan waktu. Kalau Oh yang iya, baik. memakan waktu lama itu kan kalau tentang BUSP itu loh Bu Lina. Kan kalau BUSP itu kita bayar pajak setiap bulan kita harus ekstra memperhatikan tanggal juga untuk bayaran pajak, pelaporannya juga itu kan selesai dalam waktu 1-2 hari kita bisa semingguan selesai kalau untuk pelaporan BUSP SPP itu tadi. Kemudian kalau untuk dapodik itu juga memerlukan waktu yang lama, apalagi saat tahun baru. Itu kan Iya, kalau baik input Bu. hasilnya banyak itu kan bisa sampai berhari-hari, sampai minggu juga boleh. Iya, bahkan gini ya Bu, kalau semakin banyak muridnya, itu juga semakin semakin lama waktunya, seperti itu ya Bu Chandra ya. Benar sekali. Apakah dalam penginputan dapodik itu ya Bu Chandra tidak bisa yang otomatis atau manual Bu jenengan? Kalau dulu itu kan manual karena desa saya itu kan ada KB. Dulu dia belum punya dapodik seperti itu, jadi tidak bisa tarik data dari KB. Jadi saya mengisi manual seperti itu. Tapi Oh, ini baik. barusan aja ini KB di desa saya ada dapodiknya. Jadi sepertinya untuk tahun depan, tahun ajaran baru itu agak bisa lebih tarik data seperti itu. Ringan ya. Bisa tarik data, jadi tidak harus memasukkan secara manual seperti itu ya Bu Chandra ya. Benar sekali Bu Lina. Nah, begini ya Bu, menurut Bu Chandra, apa yang bisa Bu Chandra lakukan untuk membuat Bu Chandra tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas semua itu, Bu? Jadi kalau menurut saya dari tugas-tugas yang sudah saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kalau dilakukan pembagian tugas. Jadi semua tidak saling yang mengerjakan. Seperti itu Bu Lina. Baik, berarti menurut Bu Chandra itu alangkah baiknya diadakan pembagian tugas. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu Lina. Jadi bisa Ya, dibagi-bagi tugasnya. Kayaknya perlu deh saya belum di sekolah ya Bu Lina. iya, berarti gini, kemudian ya Bu ya, itu untuk mengatasi terlalu banyaknya tugas, biar tidak keberatan dengan dibagi tugas dengan guru yang lain, mungkin seperti itu. Tetapi Oke. kalau untuk ingat Bu, karena tadi Bu Chandra juga menyampaikan sering kelupaan tugas-tugasnya. Jadi bagaimana cara Bu Chandra untuk mengingat tugas-tugas yang harus Bu Chandra selesaikan? Kalau untuk mengingat tugas itu tadi, saya kayaknya saya akan mencatat tugas-tugas tadi di kertas, kemudian saya tempel di dinding yang sekiranya saya seperti itu Bu Lina. Oh, baik. Berarti Bu Chandra akan menyampaikan kepada kepala sekolah ya bahwa perlu adanya pembagian tugas dan mencatat semua tugas-tugas yang harus Bu Chandra selesaikan di kertas. Kemudian kertas tersebut akan Bu Chandra tempelkan di dinding rumah Bu Chandra. Seperti itu ya Bu Chandra ya. Benar sekali Bu Lina, seperti itu. Kemudian ya Bu, menurut Bu Chandra, pembagian tugas seperti apa ya Bu yang Bu Chandra inginkan? Jadi untuk pembagian tugasnya yang saya inginkan itu karena kalau dapodik itu perlu waktu lama, kemudian juga perlu waktu yang lama, juga harus. Jadi saya pengennya kalau dapodik sendiri, kalau untuk BUSP juga sendiri, seperti itu Bu Lina. Oh iya, menurut Bu Chandra seperti itu ya, mungkin yang akan meringankan apa tugasnya Bu Chandra. Sebelumnya saya tanya ya Bu Chandra, Ya. memangnya itu guru yang ada di lembaga Bu Chandra itu ada berapa ya Bu? Kalau di lembaga saya gurunya itu ada 4 Bu Lina. Kalau untuk kepala sekolahnya 1, jadi 4 ditambah 1, 5.
Oh, baik. Berarti gurunya sendiri itu ada 4, kemudian kepala sekolah. Jadi guru yang ada di lembaga Bu Chandra itu semuanya ada 5 guru. Begitu ya Bu Chandra ya? Betul sekali Bu Lina. Oke. Jadi mungkin kalau dibagi tugas-tugas bisa ya Bu Chandra ya. Bisa. Terus gini ya Bu, semisalnya itu tugasnya itu sudah dibagi-bagi, kira-kira hambatan apa ya Bu yang mungkin menghalangi Bu Chandra untuk mewujudkan solusi itu? Kalau untuk hambatannya itu untuk teman-teman ya Bu Lina itu komputer, laptop itu teman-teman itu agak kesulitan gitu loh. Jadi mereka teman-teman itu perlu belajar. Dan itu teman-teman saya kan kesini. Jadi ya saya kira ya bisa lah belajar, nggak sulit lah gitu. Berarti di sini yang saya tangkap ya Bu, mungkin hambatannya itu penggunaan IT ya Bu ya. Mungkin teman-teman Bu Chandra yang belum terbiasa menggunakan IT, apabila tugas ini dibagikan mungkin akan merasa kesulitan. Seperti itu Bu Chandra. Benar sekali Bu Lina. Nah, saya tanya ya Bu Chandra ya, mungkin kalau misalnya nanti sudah dibagi, kemudian ada teman Bu Chandra yang mungkin merasa kesulitan atau ada kendala, itu bagaimana solusinya Bu Chandra? Kalau nanti sudah dibagi, teman-teman agak kesulitan, saya bisa memandu gitu tadi Bu Lina. Karena Oh, berarti Bu Chandra siap ya, siap membantu ya, temannya tadi ya. betul. Mungkin bisa diajari terlebih dahulu ya Bu, sampai mereka terbiasa menyelesaikan tugas mereka. Mungkin seperti itu. Jadi perlu bimbingan terlebih dahulu dari Bu Chandra ya. Ya, betul sekali Bu Lina. Baik. Nah, itu tadi hal-hal yang sudah disampaikan Bu Chandra ya, untuk Ya. mengatasi solusinya. Terus dari kedua cara tersebut ya Bu Chandra, tadi pembagian tugas, kemudian cara yang kedua untuk mengingatnya, Bu Chandra akan menulis tugas-tugas Bu Chandra di kertas itu tadi, kemudian ditempelkan. Dari kedua hal tersebut, hal mana dulu Bu Chandra yang akan Bu Chandra laksanakan terlebih dahulu? Yang akan saya laksanakan pertama ya, saya kan harus komunikasi dengan kepala sekolah dulu ya. Jadi Baik. nanti kepala sekolah membagi tugas mana yang harus saya kerjakan, tugas mana yang harus saya serahkan ke teman, kemudian kalau saya mengetahui tugas mana yang harus saya kerjakan, saya mencatatnya, mencatat tugas apa, beserta deadline-nya, kemudian saya tinggal di dinding untuk mengingatnya agar tidak terlewat tugasnya seperti itu. Nah, bagus sekali itu Bu Chandra. Nanti apabila diterapkan itu sudah sangat bagus sekali. Nah, kira-kira ya Bu Chandra, siapa saja ya yang akan terlibat dalam hal itu, Bu? Karena ini pembagian tugas ya Bu, jadi tentunya yang terlibat yang pertama adalah saya sendiri, kemudian kepala sekolah, dan juga rekan-rekan di sekolah, guru di sekolah. Nah, ya berarti nanti yang akan terlibat dengan hal ini ya, penyelesaian masalah ini itu berarti selain Bu Chandra sendiri ada kepala sekolah, kemudian ada rekan-rekan Bu Chandra yang ada di sekolah, seperti itu ya Bu Chandra ya? Iya, betul sekali Bu Lina. Iya, itu sudah sangat bagus sekali Bu Chandra, penyelesaian masalah yang Bu Chandra akan dilaksanakan itu. Dan semoga ya Bu Chandra, saya doakan apa yang Bu Chandra inginkan itu dapat terwujud dan dapat tercapai sehingga tidak dapat meringankan beban Bu Chandra dalam melaksanakan tugas yang Bu Chandra laksanakan di sekolah. Amin Bu, amin. Sudah tidak galau lagi ya Bu Chandra ya? Alhamdulillah sudah tidak galau lagi. Iya. Ini Bu, setelah kita bincang-bincang ini, bagaimana perasaannya Bu Chandra? Alhamdulillah banget Bu Lina, saya merasa lega bisa bertukar pendapat dengan Bu Lina, bercerita-cerita dengan Bu Lina. Terima kasih ya Bu Lina sudah mau jadi teman ngobrol bagi saya.
Ya, sama-sama Bu Chandra. Dan saya tunggu ya Bu ya progres selanjutnya. Ini kira-kira kita buat jadwal lagi ya, kesepakatan lagi kira-kira kapan ya Bu Chandra ya, agar saya dapat mendengarkan cerita Bu Chandra lagi tentang progres permasalahan ini. Untuk cerita selanjutnya, ini kan perlu proses ya Bu Lina, dari saya Ya, matur kepala sekolah dulu, kemudian pertemuan dengan teman-teman tentang pembagian tugas. Jadi kayaknya dalam 5 hari ke depan oh bisa. baik. Berarti Maksudnya dalam Iya, baik berarti kita buat jadwal lagi ya Bu Chandra. Dalam 5 hari ke depan nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang progres permasalahannya Bu Chandra ini. Apakah sudah tercapai atau belum? Seperti itu ya Bu Chandra ya. iya betul sekali Bu Lina. Baik, terima kasih Bu Chandra atas bincang-bincangnya kita kali ini. Semoga dapat membantu Bu Chandra. Dan selamat sore. Assalamualaikum Bu Chandra. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lina. Sama-sama.